malam Sobat Imun. Kali ini kita akan berbicara mengenai topik yang sedang ngetren ya, mengenai apakah puasa bisa untuk menangkal COVID-19 atau tidak. Sobat Imun, sangat disayangkan kelihatannya untuk pandemi COVID-19 masih akan berjalan cukup panjang. Kalau misalnya kita lihat dari tren yang ada, baik vaksinasi yang menurun efektivitasnya setelah 6 bulan, kemudian obat-obatan untuk COVID-19 yang sampai saat ini masih kita belum ketemu. Bahkan pada studi terakhir yang dipublikasi di jurnal internasional telah menyatakan bahwa suplemen untuk pencegahan COVID-19 seperti zinc, magnesium, dan vitamin C ternyata tidak mampu untuk menangkal COVID-19 yang berat ataupun mencegah infeksi. Jadi pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan pada saat ini untuk bertahan menghadapi COVID-19 supaya tetap sehat, supaya kita tidak mengalami kondisi-kondisi terkait komplikasi COVID-19 seperti cytokine storm, long COVID, dan juga kegagalan organ jangka panjang ya. Menarik untuk saat ini kita lihat puasa, sebuah metode yang sudah dilakukan selama berabad-abad ya. Bahkan mulai dari zaman kitab suci kita sudah membaca mengenai orang-orang yang melakukan puasa. Jadi kita lihat sekarang bagaimana evidence untuk COVID-19, apakah puasa bisa digunakan untuk menangkal. Stay tune sampai akhir daripada video ini supaya kita bisa melihat bagaimana cara kita menerapkan puasa yang baik, yang bermanfaat untuk menangkal inflamasi tetapi tidak membahayakan kita. Jadi Sobat Imun, kalau misalnya kita lihat kenapa sih terjadi komplikasi dan kematian pada COVID-19? Jawabannya adalah disebabkan karena yang namanya cytokine storm ya. Jadi kita sudah lihat bahwa COVID-19 ini merupakan sebuah virus yang bisa menyebabkan aktivasi sistem imun secara berlebihan. Pada saat terjadi aktivasi sistem imun secara berlebihan, COVID-19 melalui pelepasan sitokin pro-inflamatorik seperti interleukin 6, TNF-alfa, interleukin 1, interferon gamma, dan juga interleukin 17 menyebabkan terjadinya peradangan atau inflamasi meluas di seluruh organ-organ tubuh kita, mulai dari otak, pembuluh darah, hati, paru, saluran cerna, sampai ke ginjal dan jantung ya. Tentunya pada saat terjadi inflamasi yang hebat ini akan mengakibatkan terjadinya kerusakan jaringan sampai gagal organ dan kematian terkait COVID-19. Di sini kita perhatikan sitokin-sitokin terkait seperti interleukin 6, TNF-alfa, interleukin 1, interferon gamma, dan interleukin 17 merupakan salah satu target terapi yang saat ini sedang diberikan oleh baik dokter dalam praktek klinik maupun di penelitian-penelitian untuk menghentikan laju daripada COVID-19 yang bisa menyebabkan komplikasi dan kematian. Nah, kalau kita lihat Sobat Imun, kenapa sih pada saat ini banyak sekali penyakit kronik, banyak sekali orang-orang yang terekspos pada COVID-19 terus mengalami cytokine storm dan mengalami komplikasi dan kematian. Salah satunya masalah ada pada pola diet di dunia modern. Kalau misalnya kita lihat dari zaman prasejarah, zaman tradisional ya, zaman bercocok tanam sampai ke zaman modern, terjadi perubahan pada bentuk, perilaku, dan konteks makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Kalau kita lihat yang paling ideal ya adalah sebenarnya pada saat zaman prasejarah. Kenapa? Karena ratusan ribu tahun manusia hidup dengan pola hunting and gathering ya, jadi berburu dan mengumpulkan. Pada saat itu makanan yang dimakan adalah tidak diproses, hanya dimasak secukupnya, kemudian diburu secara lokal, volumenya kecil ya, kemudian sedikit gula ya. Kenapa? Karena gula merupakan
sebuah komponen yang mahal di zaman dulu ya, dan kemudian sangat kaya akan biodiversitas. Makan bersama, makan hanya makan saja, dan makan berhenti pada saat yang makan itu kenyang ya. Tapi kuncinya adalah seringkali orang yang makan ini sering mengalami periode-periode kelaparan atau yang kita kenal sebagai puasa ya. Dan juga makanan sebagian besar dimakan sebagai upaya untuk mempertahankan hidup ya. Hanya sesekali saja kita mengalami kelebihan jumlah makanan. Nah, kemudian di zaman tradisional, yaitu saat manusia mulai bertani ya, ada sedikit saja perubahan, tetapi secara konsep adalah makanan tetap diolah hanya seperlunya saja, terutama mulai belajar dilakukan fermentasi, volumenya tetap kecil, makan tetap ada periode-periode di mana yang makan itu mengalami kelaparan atau puasa ya, dan juga makanan tetap sebagai untuk upaya bertahan hidup dan sesekali saja baru mengalami kelebihan makanan. Di zaman modern ini yang terjadi adalah makanan menjadi makanan yang ultra proses ya. Makanan merupakan makanan yang diproduksi oleh perusahaan, kemudian volumenya tinggi ya, murah dan cepat, dan terutama adalah makanan ini kaya akan lemak, kaya akan garam, dan kaya akan gula yang sekarang menjadi sebuah komoditas yang murah, yang padahal sebenarnya kalau kita lihat sepanjang sejarah, lemak, gula, dan garam merupakan barang yang mahal. Bahkan kita tahu di zaman Romawi, prajurit dibayar dengan gula, makanya bahasanya adalah salarium yang menjadi salari ya, itu adalah kata untuk gaji ya. Di sini permasalahannya adalah orang yang makan selalu mengalami kelebihan atau abundance ya, dan kemudian makan saat ini merupakan upaya untuk kesenangan atau emotional outlet, bukan lagi untuk bertahan hidup ya. Jadi sehingga kita lihat keracunan kalori adalah merupakan penyebab salah satu penyebab utama dari penyakit kronik degeneratif seperti diabetes, hipertensi, alergi, autoimunitas, kerentanan terhadap infeksi, dan juga kanker ya. Nah, kita lihat apa sih dampak dari pola makan yang terjadi pada saat ini, di mana kita kelebihan omega 6, kekurangan omega 3, kelebihan lemak jenuh, kelebihan pemanis buatan, kelebihan gula, kelebihan daging merah, kekurangan fitonutrients dari buah-buahan ya, kelebihan garam, kelebihan gluten. Yang terjadi adalah terjadinya aktivasi daripada sistem imun. Ini kita bisa melihat sitokin lagi yang memainkan peranan, yaitu interleukin 1, interleukin 6, TNF-alfa, dan interleukin 17 yang menyebabkan terjadinya inflamasi di saluran cerna. Inflamasi di saluran cerna beserta dengan disbiosis ini merupakan salah satu cikal bakal dari terjadinya inflamasi sistemik, alergi, dan autoimunitas, sehingga juga menyebabkan infeksi dan kerentanan terhadap kanker. Apa buktinya? Apakah ada buktinya atau tidak, Dok? Ada buktinya. Jadi kalau kita lihat ya, di negara-negara atau daerah-daerah di mana masih mempertahankan pola diet yang sifatnya tradisional, seperti di Okinawa, kita bisa melihat bahwa angka penyakit jantung koroner, angka kolon cancer, angka prostat cancer, angka breast cancer itu lebih rendah ya. Jadi ini adalah penyakit-penyakit yang dikaitkan dengan inflamasi kronik dengan penyakit zaman modern. Kita lihat orang Jepang kita tahu sebagai orang yang sangat sehat, tetapi orang Okinawa yang dietnya lebih tradisional lagi, ternyata angka harapan hidup dan angka kesakitannya jauh lebih rendah dibandingkan orang Jepang, tentunya saja jauh lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat yang kita tahu sebuah negara dengan prinsip di mana bigger is better ya. Jadi kalorinya sangat tinggi, daging merahnya sangat tinggi ya. Itu yang menyebabkan sangat tingginya angka penyakit jantung koroner, kanker di Amerika Serikat ya. Nah, apa jawaban yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan di zaman modern itu?
Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah konsep yang kita bilang sebagai intermittent fasting ya. Intermittent fasting di sini saya perkenalkan sebagai sebuah konsep puasa di mana tidak ada kalori yang masuk selama waktu-waktu tertentu. Kita tetap mendapatkan hidrasi ya, kita boleh minum air putih, kita tetap bisa minum kopi atau teh, tapi tentunya tanpa kalori, tanpa gula, tanpa susu ya. Tetapi selama kurang lebih 16 sampai 20 jam kita tidak makan kalori apapun ya. Sedangkan selama 8 jam kita bisa makan yang kita bilang sebagai eating window ya. Nah, sekarang kita akan lihat kenapa intermittent fasting itu bermanfaat dan bagaimana cara melakukannya yang akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Kita lihat kenapa intermittent fasting itu bermanfaat. Kita lihat apa yang terjadi pada saat periode kita puasa dan periode pada saat kita makan ya. Terjadi perubahan metabolik ya. Ini yang penting. Perubahan metabolik dari yang menggunakan glukosa menjadi menggunakan keton sebagai bahan bakar utama. Tapi ingat, nanti saya akan jelaskan salah satu pitfall atau yang suka salah dilakukan oleh orang yang melakukan diet ketogenik. Nanti kita lihat yang itu akan berbahaya sekali, bisa menyebabkan terjadinya inflamasi yang justru akan lebih besar ya. Nah, di sini pada saat kita puasa maka akan terjadi peningkatan keton, peningkatan ketahanan dari mitokondria, peningkatan pertahanan antioksidan, peningkatan autofagi. Ini akan sangat penting untuk kita jelaskan kenapa autofagi itu penting. Kemudian akan terjadi perbaikan DNA, penurunan insulin, penurunan mTOR. Nah, mTOR ini juga penting, nanti kita akan jelaskan, dan juga penurunan sintesis protein ya. Nah, sebaliknya pada saat kita makan itu yang terjadi adalah sebaliknya ya. Insulin meningkat, glukosa meningkat, mTOR meningkat, sintesis protein meningkat, yang tentunya kita perlukan ya, termasuk juga biogenesis daripada mitokondria untuk pemulihan jaringan ya. Jadi dua periode ini penting ya. Kita yang terjadi pada saat ini adalah kita selalu berada pada periode eating. Pada saat kita selalu berada pada periode eating, yang terjadi adalah jaringan terus terbentuk, sistem imun terus aktif ya, sehingga menyebabkan inflamasi yang berlebihan, sehingga menyebabkan penyakit kronik termasuk juga kanker, autoimun dan alergi, dan kerentanan terhadap infeksi. Kita membutuhkan waktu-waktu puasa, tapi kita juga membutuhkan waktu-waktu makan ya, sehingga harus ada waktu makan, harus ada waktu puasa. Tidak boleh makan terus, atau tidak boleh lapar terus. Itu yang akan mengakibatkan terjadinya kelaparan, starvation, yang tentunya akan mengakibatkan terjadinya kerusakan jaringan ya. Apa yang terjadi pada saat kita sudah rutin melakukan intermittent fasting? Ini akan ada beberapa adaptasi, seperti peningkatan sensitivitas insulin, peningkatan heart rate variability, peningkatan perbaikan daripada metabolisme lipid ya, jadi kolesterol akan membaik, perbaikan dari mikrobiota usus, penurunan dari lemak abdomen, penurunan inflamasi, penurunan tekanan darah. Pada akhirnya kita akan lebih sehat, lebih tahan terhadap penyakit, dan beberapa studi sudah menunjukkan lebih awet muda dan panjang umur karena ada peningkatan daripada gen yang kita katakan sebagai FOXO ya. Oke, nah bagaimana dengan COVID-19? Apa dampaknya ya? Di sini ada dua. Yang pertama, pada saat kita melakukan puasa itu akan mengaktifkan respons imun, terutama aktivasi daripada makrofag dan sel dendritik. Makrofag dan sel dendritik ini sangat penting karena mereka adalah satpamnya sistem imun. Pada saat makrofag dan sel dendritik bekerja dengan baik pada saat kita puasa, maka virus SARS-CoV-2 yang masuk itu akan segera diproses oleh sistem imun kita, segera dibentuk antibodi, aktivitas daripada sel T, sehingga defense system kita sudah priming, sudah siap untuk menerima
infeksi apapun yang masuk. Begitu pula pada saat kita puasa, yang terjadi adalah kita mengalami proses yang namanya autofagi. Apa itu autofagi? Ini adalah proses yang sangat penting yang harus kita pahami. Autofagi merupakan cara tubuh untuk membersihkan dirinya sendiri. Ya, jadi kita tidak perlu melatih atau memberikan suplementasi untuk tubuh kita supaya tubuh kita melakukan detoksifikasi. Tubuh sudah punya proses sendiri yang dikatakan sebagai autofagi, yang tujuannya adalah untuk membuang toksin, ya, membuang jaringan atau komponen sel yang rusak. Ya, jadi tubuh sudah punya mekanismenya, yang mekanismenya itu diaktifkan pada saat kita berpuasa, ya. Jadi pada saat kita melakukan puasa, selain sistem imun itu aktif, sistem imun itu juga aktif untuk meremajakan dirinya sendiri. Ini yang seringkali disalah kaprahkan oleh orang-orang yang mengkonsumsi suplemen yang sifatnya imunostimulan. Suplemen yang sifatnya imunostimulan akan mengakibatkan sistem imun kita kelelahan, akan mengakibatkan sistem imun kita pada akhirnya overactive, kemudian menyerang sistem tubuh kita sendiri, ya. Jadi kalau kita mau meremajakan sistem imun kita, yang harus kita lakukan bukan makan yang banyak, bukan makan suplemen yang banyak apalagi, tetapi adalah berpuasa, karena akan meremajakan sistem imun kita secara otomatis dengan mekanisme yang namanya autofagi, ya. Dan kemudian kalau itu tadi mencegah terjadinya infeksi COVID-19 karena sistem imun kita sudah priming. Bermanfaat nggak puasa untuk mencegah kematian atau komplikasi karena COVID-19? Sangat bermanfaat. Kenapa? Karena pada saat orang gemuk, pada saat orang hipertensi, pada orang ada diabetes, pada usia lanjut, terjadi peningkatan aktivasi mTOR dan juga inflamasi terkait. Pada saat kita berpuasa, puasa atau intermittent fasting akan mengembalikan aktivitas daripada mTOR dan inflamasi ke usia yang lebih muda, ya. Sehingga pada saat kita terkena infeksi SARS-CoV-2 atau COVID-19, kita tidak sampai melewati batas ini yang kita bilang sebagai cytokine storm, di mana apabila batas itu sudah terlewati, cytokine storm yang terjadi tidak bisa dihambat oleh berbagai macam terapi. Kita sudah melihat, ya, terapi antivirus, kemudian terapi plasma konvalesen, di beberapa studi tidak berhasil untuk menghentikan yang namanya cytokine storm, ya. Walaupun mulai ada beberapa harapan seperti pemberian terapi dengan tocilizumab, ya, tetapi tetap tidak 100% menghambat gangguan kerusakan yang disebabkan oleh karena cytokine storm, ya. Sehingga penting sekali untuk kita melakukan puasa untuk menurunkan level inflamasi baseline kita. Sehingga amit-amit pada saat kita terinfeksi COVID-19, inflamasi tubuh kita tidak tinggi, sehingga tidak sampai melewati batas yang menyebabkan terjadinya cytokine storm. Oke, nah kemudian dok, bagaimana caranya kita menerapkan intermittent fasting? Oke, yang pertama yang harus kita tahu adalah apakah kita punya penyakit kronik atau tidak. Kalau kita sudah punya hipertensi, kita sudah punya diabetes, kita sudah punya autoimun, kita sudah punya alergi atau penyakit mah atau cancer, ya, jangan ujuk-ujuk langsung intermittent fasting. Nanti Anda akan mengalami gangguan metabolisme yang berat. Kalau Anda sudah punya penyakit kronik, konsultasikan dulu ke dokter yang merawat Anda, ya, supaya bisa direncanakan apakah Anda layak secara metabolik, apakah aman untuk Anda, dan bagaimana pola yang paling aman, ya. Nah, kalau misalnya Anda dinyatakan aman, kalau misalnya Anda tidak punya penyakit kronik, maka biasanya kita melakukan intermittent fasting secara bertahap. Ada dua tipe intermittent fasting. Yang pertama namanya adalah time restricted feeding, yang kedua adalah pola 5-2, ya. Apa itu time restricted feeding? Kalau misalnya teman-teman dulu sempat tahu yang namanya diet OCD, yaitu adalah ini time restricted feeding, di mana kita hanya makan pada jam-jam tertentu,
yang sudah kita tentukan sebelumnya. Hal yang paling gampang adalah pada saat bulan-bulan pertama kita mulai dulu dengan 14 jam puasa. Jadi 14 jam puasa, 10 jam kita bisa makan. Mungkin caranya paling gampang itu sudah banyak diterapkan oleh nasihat nenek zaman dulu. Jangan makan setelah jam 5 sore. Ya kan? Itu saja pada saat kita tidak makan dari jam 5 sore dan kemudian kita baru sarapan saat jam 7 pagi, itu sudah kita 14 jam puasa ya. Jadi simple sebenarnya. Secara bertahap ya, setiap bulan kita meningkatkan waktu lamanya kita puasa dengan mengurangi waktu lamanya kita makan ya. Bisa jadi 8 jam waktu makan, 6 jam waktu makan ya, dengan waktu-waktu yang bisa kita sesuaikan ya. Kalau saya pribadi ya, saya adalah tidak makan pagi ya. Saya baru makan saat ini, saya sudah berada pada tahap di mana saya makan dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Jadi saya sudah mencapai 20 jam waktu puasa, tapi saya tidak lakukan setiap hari memang ya. Saya hanya melakukan Senin, Rabu, Jumat. Jadi keindahan daripada intermittent fasting atau time restricted feeding ini adalah kita bisa mengatur sesuai dengan pola hidup kita. Apa yang paling cocok buat kita. Kalau misalnya Anda rasanya, "Dok, saya lebih suka kalau saya sarapan pagi sampai makan siang." Bisa setelah makan siang Anda puasa. Atau seperti saya lebih suka tidur dengan perut kenyang ya. Jadi saya makan dari jam 6 sore sampai jam 10 malam ya. Tapi ada juga pola yang namanya 5-2, yaitu 5 hari makan, 2 hari puasa ya. Di sini mulai dari awalnya 1000 kalori makannya, kemudian 1000 kalori 1 kali per minggu jadi 1000 kalori 2 hari per minggu, kemudian jadi 750 kalori, kemudian jadi 500 kalori ya. Jadi ini puasanya bisa 24 jam ya. Nah, yang harus diperhatikan, yang paling penting juga adalah jangan sampai pada saat kita melakukan intermittent fasting kita mengalami malnutrisi ya. Itu adalah pantangan yang tidak boleh terjadi. Jangan sampai puasa kita membuat kita kehilangan nutrisi-nutrisi esensial, dan jangan sampai puasa kita juga mengganggu olahraga kita. Karena dengan mengkombinasikan dengan pola diet yang baik dan juga olahraga, maka keuntungan maksimal daripada intermittent fasting baru bisa kita raih ya. Bagaimana cara makannya ya? Kita bisa melihat 2 pola makan yang diterapkan oleh orang-orang paling sehat di dunia ya. Orang Okinawa ya, tadi kita sudah katakan bahkan lebih sehat dari orang Jepang, dan juga pola diet Mediterranean yang klasik, yang tradisional ya. Sebenarnya pada prinsipnya adalah sama. Kita lebih banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, whole grains, dan kacang-kacangan ya, polong-polongan, biji-bijian. Sama prinsipnya. Kemudian kita makan sumber protein utamanya adalah seafood ya, terutama adalah ikan ya. Itu kita bisa makan sering ya, paling tidak 5 kali dalam seminggu ya. Dan kemudian kalau misalnya di sini lean meats ya, sama juga ini seperti ayam, kemudian telur ya, kita bisa makan setiap hari tapi dalam jumlah moderate, tidak berlebihan ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita konsumsi susu, tidak boleh susu segar ya. Susu segar itu tidak baik. Jadi yang baik adalah susu yang telah difermentasi, yogurt atau keju. Tapi ingat, tidak boleh yogurt atau keju proses olahan, karena itu kaya gula dan kaya bahan kimia. Jadi harus yogurt atau keju tradisional ya. Dan kemudian yang paling penting di sini ya, sesuatu yang manis dan daging merah harus sangat jarang kita konsumsi. Lakukan itu sebagai treat, lakukan itu sebagai hadiah buat kita, bukan sesuatu yang kita makan secara rutin, apalagi yang kita makan dalam jumlah besar ya. Ini yang seringkali daging merah ini yang jadi masalah ya, karena kita tahu ada sebuah diet ketogenik yang dikatakan sebagai ketofastosis yang menggunakan prinsip di mana yang banyak adalah daging, yang banyak adalah protein ya. Bahayanya pada saat kita mengkonsumsi banyak daging merah adalah peningkatan level dari asam lemak jenuh.
penurunan level dari asam lemak tidak jenuh, kemudian penurunan level dari omega 3 dan peningkatan omega 6 yang sangat berbahaya yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya inflamasi sistemik yang akan mengakibatkan virus lebih mudah masuk ke saluran nafas yang akan mengakibatkan terjadinya peningkatan derajat daripada keparahan paru dan juga multiple organ failure ya, kegagalan organ multiple yang pada akhirnya juga akan mengakibatkan peningkatan kematian ya. Jadi bagaimana proses pemilihan makanan yang cocok? Sebenarnya dari Kementerian Kesehatan kita sudah menyatakan konsep yang namanya isi piringku ya. Jadi separuh dari piring kita pada saat makan isinya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian separuhnya lagi baru makanan pokok dan lauk. Tapi makanan pokok ya, sumber karbohidrat kurang lebih 2/3 dari setengah, yaitu utamakan karbohidrat yang whole grain yang minimal diproses ya, seperti nasi merah, nasi hitam, kemudian jagung, ubi-ubian ya. Hindari yang sudah diproses apalagi dalam bentuk tepung-tepungan ya, seperti mie atau roti ya, karena itu glycemic indexnya tinggi, itu akan mengakibatkan inflamasi. Dan 1/3 dari setengah kita pilih protein berkualitas baik ya, utamakan adalah ikan-ikanan, kemudian ayam, telur ya, yang sehat tetapi juga dalam porsi yang tidak berlebihan ya. Oke, jadi bagaimana kesimpulannya ya? Kesimpulannya intermittent fasting terbukti bermakna mengurangi inflamasi terkait gaya hidup modern. Intermittent fasting juga memperbaiki mekanisme imun tubuh melalui jalur autofagi dan mTOR. Intermittent fasting potensial sebagai mekanisme untuk melindungi dari infeksi dan komplikasi COVID-19. Selain itu, intermittent fasting bisa kita mulai secara bertahap. Hati-hati terutama bila ada penyakit kronik, harus dengan pemantauan dokter ya. Demikian sharing dari saya Sobat Imun sekalian. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Internis FKUPH untuk mendapatkan update-update terbaru, sharing-sharing terbaru tentang bagaimana caranya kita bisa hidup sehat sampai usia lanjut. Selain itu, silahkan like dan kemudian sampaikan komentar dan pertanyaan Anda di kolom di bawah. Supaya kita juga bisa tahu kira-kira apa yang dibutuhkan oleh teman-teman sekalian untuk topik-topik yang bisa kita bahas selanjutnya. Selamat malam, selalu sehat, salam Interna.